Halo, kembali lagi bersama saya Pak Frans. Udah long time no see ya, long time kita nggak ketemu, nggak bahas soal. Nah, kali ini Kak Frans itu akan bahas mengenai bocoran soal di UTBK SNBT 2025. Jadi pastikan kalian belajar di channel ini karena channel ini pastinya dari tahun ke tahun itu ngeluarin soal yang mirip-mirip bahkan 100% mirip di UTBK nantinya. Ya, nah, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal ya. Oh ya, teman-teman, kita masih buka bimbel UTBK SMBT. Jadi ini fasilitas yang kalian dapat itu kelasnya online via Zoom. Kalian juga dapat grup WhatsApp di sini dan kalian dapat soal-soal prediksi SMBT dan kalian juga dapat FR UTBK SMBT 2025. Jadi FR itu adalah kelas untuk membahas soal yang sudah keluar nantinya di UTBK dan kita bahas di hari itu juga ya. Buruan, kotanya terbatas, jadi kalian pilih sesuai dengan paket yang kalian inginkan. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan soal nomor satu. Nah, soal nomor satu adalah di antara 5 bilangan yang nilainya terkecil adalah. Nah, di sini Kak Franz kasih trik cara cepatnya ya. Cara cepatnya adalah kalian perhatikan dulu ya masing-masing antara pembilangnya sama penyebutnya itu selisihnya berapa. Nah, kalau kita lihat selisih pembilangnya sama yang ini, yang opsi A ini, itu selisihnya satu kan. Yang ini juga satu, dan ini juga selisihnya satu, dan ini juga selisihnya satu, dan begitu seterusnya. Nah, kalau selisihnya sama, ya, kalau kita untuk melihat nilai yang terkecil, kalian lihat aja angkanya yang paling kecil, ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, angka yang paling kecil itu adalah yang opsi E. Otomatis ini jawaban yang paling benar dari nomor satu ini. Nah, Kak Frans, pertanyaannya, gimana kalau selisihnya berbeda? Nah, caranya simpel aja. Kalau misalnya saya kasih contoh, misalnya 2/3. Nah, ya 2/3 kita bandingkan dengan 5 dengan 4 ya, 5 banding 4. Ini kan selisihnya, selisihnya tetap satu atau kita naikin aja ya, 5/2 kita misalin gitu. Nah, cara cepatnya itu adalah kalian tinggal kali silang untuk melihat siapa paling besar, siapa paling kecil. Ya kali silang aja ya, yang ini dikali dengan ini kali ini. 2 dikali dengan 2 berarti 4, 3 dikali dengan 5 berarti sama dengan 15. Otomatis yang paling kecil itu adalah 2/3 itu lebih kecil dari 5/2. Karena di sini nilainya 4, di sini nilainya 15. Begitu trik cara cepatnya. Oke, paham ya sampai di sini ya? Kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Ya, perhatikan nomor 2. Jika A banding B, ya, A dibanding dengan B itu nilainya adalah 3/5. Oke. Nah, terus jika B ya dibanding dengan C itu nilainya adalah 4/7. Nah, yang ditanya itu adalah A banding B banding C. Berapa gitu ya. Nah, teman-teman, ini supaya enak saya buat di sini aja ya. Ini sama dengannya. Nah, di sini saya kasih trik cara cepatnya. Ya, cara cepatnya adalah kalian perhatikan. Di sini ada B, di sini ada B. Nah, yang sama itu B kan gitu ya. Nah, B-nya di sini berapa nilainya? 5. B-nya di sini berapa nilainya? 4. Nah, sekarang cari kelipatan atau KPK ya, KPK 5 dan 4 ya. 5 dan 4 itu KPK-nya berapa? Berarti kelipatan terkecil 5 dan 4 itu kan 20 kan. Nah, paham ya? Nah, di sini A banding B kan ini jadi 20. Kenapa ini 20 gitu ya? Nah, dikali berapa 5 ini supaya 20? Dikali 4 ya. Berarti yang ini kalian kali 4 aja. Berarti 4 kali 3 itu sama dengan 12. Nah, jadi dapatlah perbandingan yang baru A banding B itu sama dengan 12/20 gitu. Nah, ini yang B ini kan tadi 20 ya. Dikali berapa ya B ini? Jadi 20 dikali dengan 5 kan? 4 kali 5 20. Berarti yang 7 ini kalian kali 5. Berarti di sini adalah 7 kali 5 sama dengan 35. Berarti B banding C yang terbaru adalah 20/35. Jadi, karena sudah sama B-nya kita itu 20, masukkan aja nilai A-nya berapa? 12. Ya. Nilai C-nya berapa? Nilai C-nya itu adalah 35 ini ya. 35. Jadi inilah jawabannya. Berarti 12 banding 20 banding 35. Gimana? Menarik ya pembahasannya ya. Cepat lagi untuk kita selesaikan. Nah, jadi kalau untuk ketemu dengan soal kayak gini kalian fokus siapa yang sama. Jadi kalian cari KPK-nya dan
buat seperti ini, ya. Oke, kalau gitu lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, sebuah barang itu seharga 500.000. Itu mendapatkan diskon 20%, lalu diskon lagi 10%. Berapakah harga akhir barang tersebut? Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini, kalian sering ya ke mall gitu ya, atau ke tempat belanja, diskonnya misalnya 50 persen ditambah dengan 20%. Nah, teman-teman, kalian jangan nganggap bahwa diskon totalnya itu adalah 70%. Jangan kalian jumlahkan, itu adalah salah gitu. Artinya adalah sudah didiskon 20%, dari hasil diskon itu didiskonlah 10%. Jangan langsung gitu. Nah, jadi di sini saya kasih cara cepatnya berapa harga akhir barang tersebut, berarti yang mau dibayar kan, gitu ya. Jadi harga akhir berarti harga yang mau dibayar. Itu sama dengan harga mula-mulanya kan 500.000. Ya, 500.000. Nah, kita kalikan dengan diskon pertamanya kan 20%. Berarti yang mau dibayar itu berapa lagi, Dek? Ya, berarti 80% lagi yang mau dia bayar kan. Ya, 80% atau 80 per 100 oke lah ya, saya buat seperti itu ya. Terus, diskon lagi nih 10%. Berarti yang mau dia bayar berapa lagi? 90% kan? 90 per 100. Oke. Nah, ini coret nolnya, ini coret nolnya. Ini kan 100 ya. Berarti matikan aja nolnya 2. Nah, jadi habis. Berarti, eh 5 kali 8 kali 9. Berapa tuh, teman-teman? 5 kali 8 sama dengan 40, ya. Terus 40 kali 9, ya 360. Tambahin nolnya. 1, 2, 3, ya. Berarti 1, 2, 3. Jadi, yang mau dibayar itu adalah 360.000. Jadi jawabannya B. Ya, oke. Nah, berarti kalau harga yang mau dibayar 360.000, jadi diskonnya berapa? Diskonnya adalah 500.000 dikurang dengan 360.000. Kalian cari lah itu berapa. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Nah, nomor 4, kalian perhatikan. Diketahui dua titik. Ya, ada titik A, itu adalah 1 dan 3. Nah, kalau kayak gini, berbicara tentang gradien atau garis, ini adalah X, ini Y, gitu ya. Ini garis X, ini garis Y. Ya, dan ini juga X, ini Y. Nah, kalau itu, kalau ada dua garis, berarti ini X1, ini Y1. Ini X2, ini Y2, gitu. Berapakah gradien garis yang melalui kedua titik? Nah, teman-teman, kalian ingat rumusnya kalau misalnya mencari gradien dua titik. Nah, itu rumusnya apa? Y2 dikurang dengan Y1 dibagi dengan X2 dikurang dengan X1. Nah, Y2-nya berapa? 11. Ya, Y1-nya berapa? 3. Berarti kita kurang 3. X2-nya berapa? 5. Ya. X1-nya berapa? Gitu ya. X1-nya adalah 1. Berarti 11 kurang 3 itu sama dengan 8. 5 kurang 1 sama dengan 4. 8 bagi 4 sama dengan 2. Berarti kemiringan garis tersebut atau gradiennya itu adalah 2. Oke, paham ya sampai di sini ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Nah, soal nomor 5, sebuah mobil menempuh perjalanan 120 km dengan kecepatan 60 km per jam. Lalu 120 km lagi dengan kecepatan 40 km per jam. Ya, berapakah kecepatan rata-rata tersebut? Kalau ditanya kecepatan rata-rata, kalian jangan rata-ratain ya, gitu. Artinya kalian langsung but nih. Di sini kan kecepatannya 60, ini 40. Kalian jumlahkan kalian bagi 2. Salah ya. Jadi jangan seperti itu. Ya, nanti kalau seperti itu kalian jawabnya 50 kan. 60 tambah 40 kan 100. 100 bagi 2, 50. Jadi salah ya. Jadi langkah pertama, sebenarnya ada rumus cara cepatnya lagi. Tapi rumus cara cepat ini ketika dengan jarak yang sama kan gitu ya. Tapi saya kasih rumus yang bisa pakai di semua rumus gitu. Mau soalnya mau diganti apapun itu bisa. Ya, langkah yang pertama kalian cari dulu waktunya. Ya, ya waktu yang pertama. Waktu itu adalah jarak dibagi dengan kecepatan kan. Berarti waktu 1 ditambah dengan waktu 2. Ya, waktu 1 ditambah dengan waktu 2. Waktu 1 itu adalah 120 kilometer dibagi dengan 60 kilometer per jam. Ditambah dengan waktu yang kedua. Waktu yang kedua itu adalah 120 dibagi dengan
Berapa kecepatannya? 40. Nah, berarti 120 bagi 60 berarti 2. 120 bagi 40, 3. Jadi, waktu total mereka itu adalah 5 jam. Nah, dari sinilah kalian bisa cari kecepatan rata-rata. Ya, kecepatan rata-rata. Itu rumusnya adalah total jarak ya dibagi dengan total waktu. Ya. Nah, total jaraknya berapa? 120 ditambah dengan 120, berarti 240. Total waktunya berapa? 5. Jadi, 240 dibagi dengan 5 itu berarti sama dengan 40 berapa? 48 ya kilometer per jam. Jadi jawabannya yang opsi Oke, simpel ya untuk ngerjakan soal yang ini. Jadi ingat ini, jangan salah-salah. Rumus yang ini bisa kalian pakai di semua tipe soal. Yang penting kalau ditanya kecepatan rata-rata, gini cara cari. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal nomor 6. Ulfa, ya ada Ulfa, itu umurnya adalah sepertiga kali umur ayahnya, ya. Terus umur ibunya itu sama dengan 5/6 kali umur ayahnya gitu. Jika umur Ulfa ya, ya umur Ulfa itu 18 tahun. Nah, berarti kita beranjak dari sini aja ya. Umur Ulfanya katanya 18. Ya masukkan aja. Berarti 18 sama dengan sepertiga. Nah, berarti kali silang ya. Ini kali silang aja. Ini sepertiga A ya, sorry. Berarti kali silang. 3 kali 18. Tapi ingat, di UTBK itu jangan dulu kalian kalikan dulu. Siapa tahu bisa dibagi dengan angka yang lain gitu. Berarti nilai A sama dengan 18 kali 3 nih. Ya, 3 kali 18, 1 kali A ya. Berarti 18 kali 3. Nah, kita carilah umur ibunya. Umur ibunya sama dengan 5/6 kali umur ayahnya. Umur ayahnya kan 18 kali 3 kan. Nah, berarti ini bagikan aja sama yang ini. 18 bagi 6 berarti 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 5 sama dengan 45. Jadi umur ibunya adalah 45 tahun. Ya, simple ya. Jadi jawabannya yang opsi B. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal yang terakhir. Ya, nah soal terakhir ini wow ya. Diberikan 6 huruf ya, huruf konsonan ini SBMPTN serta huruf vokal A, I, U, O gitu ya. Dari huruf tersebut akan dibuat password yang terdiri dari 6 huruf dengan 4 huruf konsonan dan 2 huruf vokal yang berbeda. Nah, ini ada berbeda ya. Nah, banyak password yang terbentuk adalah Nah, teman-teman, di sini kalian ingat triknya ya. Ini kan kita mau nyusun password ya gitu atau kata sandi. Nah, kalau kita mau nyusun password atau sandi, pasti kita mau cobanya secara acak. Jadi kalau ada kata acak ya, ada acak itu kalian ingat ini harus pakai rumus kombinasi. Ya, kombinasi dari berapa? Ini kan ada dua yang mau kita satuin kan. Ada yang apa? Konsonan ya. Ada konsonan kita kalikan dengan yang vokal. Ya, sama-sama pakai rumus kombinasi. Ya, konsonan, dia mau ngambil berapa huruf? 4 huruf. Berarti kombinasi 4 dari total dari huruf konsonan itu ada 6. Nih, ada 6. Berarti dia ngambil 4 dari 6. Nah, kita kalikan dengan vokal. Vokal itu berapa yang mau diambil? Ada 2 huruf vokal yang mau diambil. Total huruf vokal itu ada 4. Nah, inilah kalian selesaikan. Tahu kan cara mencari rumus kombinasi kan? Kalau misalnya rumus kombinasi 4 dari 6 itu artinya adalah 6 faktorial dibagi dengan 6 kurang 4 berarti 2 faktorial dikali dengan 4 faktorial kan? Nah, gitu. Berarti artinya adalah 6. Arti 6 faktorial ini kalikan sampai 1. Tapi karena ini ada 4 faktorial sampai situ aja. 6 kali 5 kali 4 faktorial. Oke, supaya menghemat. 2 faktorial artinya adalah 2 kali 1. Nah, 4 faktorial. Nih, kita nggak usah buat sampai 1 karena bisa coret. 6 kali 5, 30. 2 kali 1, 2. Berarti 30 bagi 2 sama dengan 15. Jadi jawaban ini 15. Nah, sekarang kombinasi dari 2 dari 4. Nah, artinya adalah 4 faktorial dibagi dengan 4 kurang 2. Berarti 2 faktorial. Dikali dengan 2 faktorial. Nah, sekarang jabarin kayak yang tadi. 4-nya buat sampai
2 aja ya, 4 kali 3 kali 2 faktorial. Nih, 2 faktorial ini 2 kali 1. 2 faktorial ini dibiarin aja, ya. Karena coret sama yang ini. 4 kali 3, 12. 2 kali 1, 2. Berarti 12 dibagi dengan 2 sama dengan 6. Ya, berarti ini kalian kali dengan 6. 15 kali 6 berapa? 10 kali 6, 60. 5 kali 6, 30. Berarti 60 tambah 30 berarti sama dengan 90. Gitu kalau males ngitung. Ya, jadi jawabannya yang B. Oke, mungkin demikian untuk pembahasan soal kali ini ya. Please like kalau kalian suka ya, biarin aja kalau kalian nggak suka ya. Nah, jadi teman-teman untuk latihannya kalian kerjakan soal yang ini. Ya, ini soal nomor 1, kalian tulis jawaban kalian di komentar ya. Nah, ini soal nomor 2 ya. Jadi 2 soal latihan kalian, kalian tulis jawaban kalian di komentar. Oke, demikian pembahasan kali ini. Good luck buat kalian semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.